Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Oh iya, pada kesempatan kali ini Hani akan meneruskan cerita yang berjudul Pak Raja. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Biasanya, semua hal yang dilihat Lili sepanjang perjalanan menuju kampus bisa jadi bahan untuk dikomentari. Tukang bubur sampai driver online tampan tak luput dari objeknya. Meskipun Raja tidak menanggapi, ia tidak peduli. Yang penting apa yang ada dalam pikirannya sudah dikeluarkan untuk menghabiskan jatah 20.000 kata yang dihabiskan seorang perempuan setiap harinya. Tapi pagi ini berbeda. Lili banyak diam. Jendela mobil yang basah oleh tetesan hujan seakan lebih menarik untuk ditatap lama-lama daripada Raja yang duduk di sampingnya. Sesekali Raja melirik ke arahnya, menunggu perempuan cerewet itu mengucapkan sesuatu. Namun Lili mendadak jadi pendiam dan pemalu. Sikapnya aneh. Sejak bangun tidur, dia tidak berani menatap mata Raja. "Duluan ya mas," ucapnya sambil melengos turun dari mobil Raja, lalu ngacir ke dalam gedung, melewati aspal yang basah karena hujan baru saja berhenti. Ia bernafas lega setelah sampai di koridor yang masih sepi. Di dalam kelas hanya ada satu orang. Tentu saja, karena saat berangkat ke kampus bersama Raja, artinya dia harus datang lebih pagi. Lili duduk di bangku paling belakang. Setelah jam berlalu, Zizi dan Mutia datang, disusul Keira dan Andra. Harry yang datang belakangan. Raganya ada di dalam kelas, tapi pikiran Lili di tempat lain. Usai kelompok Zizi memaparkan materi presentasi, Lina menyuruh Lili bertanya, karena sejak tadi ia memperhatikan Lili melamun. Lili terkesiap, dia celingukan, bingung, lalu melihat ke arah Zizi yang sedang berdiri di depan, berniat minta pertolongan. Untungnya Harry mengikutnya pelan sambil menyodorkan buku. Di sana tertulis pertanyaan yang sudah dibuatkan Harry. "Bisa dijelaskan nggak bagaimana mekanisme penghambatan peroksida lipid oleh vitamin E?" tanya Lili pada 4 orang temannya yang berdiri di depan. Zizi menenggus sebal. Pertanyaan macam apa itu? "Terima kasih pertanyaannya," ucapnya ketus. "Kami tampung dulu ya. Ada lagi teman-teman?" tanya Zizi pada seisi kelas dengan wajah memelas, berharap tidak ada lagi yang melontarkan pertanyaan lain dan membuat otaknya semakin panas. Lili menghela nafas lega. Selamat. Pasalnya dia sama sekali tidak menyimak. Sejak kelompok pertama menyampaikan presentasi, ia mengetuk-ngetuk kepala, berusaha mengenyahkan semua bayangan Raja dari kepalanya, tapi sulit. "Aduh, Mas Raja." Lili duduk berlama-lama di depan cermin, memakai serangkaian skincare malamnya. Ia memijat kulit wajah pelan-pelan untuk mengulur waktu. Saat pintu dibuka, ia berjengit kaget. Padahal ia tahu, selain dirinya di rumah ini, ya hanya ada Raja. Raja duduk di tepian tempat tidur yang menghadap pada Lili. Ia menyodorkan sebuah kertas. Lili menoleh, lantas mengambil kertas itu. Nilai 83 yang tertulis di lembar jawaban UTS Kimia Dasar membuat Lili membeliak. Ia tak percaya. "Kok bisa?" bekik Lili. "Bukannya saya yang harus nanya?" Raut wajahnya berubah sumringah. Lili memekik senang, lalu naik ke atas tempat tidur sambil duduk bersila. Ia melihat-lihat lembar jawaban. Tidak ada yang berubah, masih sama persis seperti yang dia isi di ruang ujian kala itu. Ternyata kuliah privat gratis bersama suami yang ia dapatkan selama ini ada gunanya juga. "Makasih mas," serunya sambil memeluk Raja. Raja terhenyak. Ia belum siap, tapi Lili sudah melepas pelukannya. "Ini boleh aku pegang?" tanya Lili. "Jangan." Raja menarik kertas itu. "Nanti hasilnya disampaikan ke mahasiswa kok," terangnya pada Lili. Ia kembali ke ruang kerja hanya untuk menaruh kertas. Setelah itu dia kembali ke kamar dan mematikan lampu. Ia menarik selimut dan berbaring.
Raja nyaris terlelap sebelum Lili menjawil punggungnya. "Mas Raja," panggilnya pelan. "Aku mau cerita." Lili menunggu jawaban. Ia tahu Raja belum benar-benar tidur. Lantas Raja bangun. Namun tanpa mengatakan apapun, dia berlalu ke kamar mandi. Selalu begitu, membuat Lili ragu. Sebenarnya telinga pria itu berfungsi dengan baik atau tidak. Dia sangat sering mengabaikan ucapan Lili, tak memberi jawaban apapun. Sambil merengut, Lili menarik selimut dan memaksa matanya untuk terpejam. Tapi tak lama kemudian, tangan Raja yang hangat melingkupi tubuhnya dari belakang. "Cerita apa?" tanya Raja. Lili membuka mata. Bibirnya menyungging senyum. Ia meraih tangan Raja dan mengusapnya. "Tapi Mas Raja percaya kan sama aku?" "Percaya," jawab Raja. Lili menceritakan semuanya. Kejadian yang menimpanya saat bertemu Galang. Raja menyimak dengan tenang, tidak menyela sama sekali. Ia menunggu sampai cerita Lili habis. "Ada orang lain yang tahu?" tanya Raja usai Lili menceritakan penyebab mereka bertemu pertama kali di malam itu. "Gak ada, cuma Mas Raja," jawabnya sambil memutar-mutar cincin di tangan Raja. "Aku takut kalau cerita sama orang lain." "Habis itu gimana?" "Gak tahu. Semua media sosialnya aku blokir. Takut," keluh Lili. Raja bergeming. Ia tahu malam itu Lili tidak baik-baik saja. Pasti ada sesuatu yang menimpanya. Sampai pulang dengan penampilan kacau. Manusia bernama Galang itu keterlaluan. Raja akan menemukannya harus. Lama menunggu tanggapan Raja, Lili pun mendongak. "Mas," panggilnya. Raja meraba-raba nakas, mencari ponsel. Ia menunjukkan pesan-pesan dari orang tidak jelas yang diterimanya hampir setiap hari pada Lili. Si pengirim mengganti nomornya setiap mengirim pesan. Lili membeliak. Ia tak habis pikir, siapa yang begitu niat meneror Raja dengan pesan-pesan murahan seperti itu. "Kenapa Mas Raja gak pernah bilang sih?" protes Lili. "Saya mau cari tahu dulu siapa orangnya." "Tapi yang difitnah sama dia kan aku, Mas. Harusnya aku tahu lah," keluh Lili. "Sekarang kan udah tahu." Lili berdecak sebal. "Menurut Mas Raja ini kerjaan Galang, bukan?" Lili mengerit bingung. Kalau bukan Galang, ia tak tahu siapa lagi yang berpotensi mengganggu dengan cara seperti ini. "Terus siapa?" tanya Lili penasaran. "Saya belum yakin," jawab Raja. "Siapa, Mas?" cecar Lili tidak sabar. Ia berbalik menatap Raja. Alih-alih menjawab, Raja malah mengecup keningnya singkat. "Tidur," ucapnya sebelum berbalik memunggungi Lili. Ia menarik selimut dan tertidur. Lili mendengkur sebal. Raja memang selalu menyebalkan. Kalau ada orang yang paling malas mengangkat telepon, Lililah orangnya. Seperti saat ini, meski ponselnya dekat dan deringnya keras, Lili tak menghiraukan telepon dari Keira. Apalagi novel yang ia baca sedang seru-serunya. Hanya tersisa 3 lembar lagi sebelum tamat. Setelah bacaannya habis, Lili meregangkan tubuh. Ia bangun untuk mengambil jus mangga dingin di kulkas. Lili menenggaknya sambil melirik jam. Raja akan pulang 1 jam lagi setelah rapat dadakan di hari Sabtu. Ia masih harus menunggu. Lili kembali ke sofa, mengambil ponsel untuk menanyai Raja apakah bisa pulang lebih cepat dan membelikannya kentang goreng beku. Sekalian Raja yang memasaknya karena Lili ogah kecipratan minyak. Tapi melihat chat beruntun yang dikirim Keira, Lili jadi penasaran. Ia menekan room chatnya. "P, lo di mana, Li? Tolongin gue nggak tahu mau minta tolong sama siapa lagi. Please, Li, rasanya gue mau mati aja." Begitu Lili membaca pesan-pesan itu, Keira langsung menelponnya. Lili tak bisa beralasan lagi. Kini ia harus mengangkatnya. "Kenapa, Kay?" tanya Lili. Di seberang sana Keira menangis terseduh, membuat Lili panik. "Kay, kenapa?" desak Lili. "Lo di mana, Li?" tanya Keira sambil terisak. "Di rumah," jawab Lili. "Kirim lokasinya, gue kesana sekarang, cepet ya." Telepon terputus. Lili bingung harus berbuat apa. Tanpa banyak berpikir,
ia mengirim lokasi rumah pada Keira. Tangisan gadis itu membuatnya panik. 15 menit kemudian Keira sampai di rumahnya. Ia langsung menghambur untuk memeluk Lily sambil menangis. Lily membawanya masuk, lantas menyuruhnya duduk di sofa. "Lo kenapa?" tanya Lily tidak sabar. Ia takut tiba-tiba Raja pulang, tapi Keira masih menangis sesenggukan. Gue, kenapa sih Kei?" desak Lily. "Gue hamil, Li." Tak ada satu kata pun yang terfikir di kepala Lily untuk diucapkan. Ia membeliak dengan mulut menganga. "Tapi dia gak mau." "Dia siapa?" serobot Lily. Berulang kali dia melirik jam dinding, berharap Raja tidak segera pulang. "Harry," jawab Keira. Mobil berwarna putih menepi di depan gerbang sebuah rumah. Gadis itu malas parkir di dalam karena niatnya datang ke rumah ini ya hanya untuk mengambil parfum yang tertinggal tempo hari saat ia menginap. Tas yang ia bawa ditinggal di jok mobil. Setelah ini Alisa akan langsung pergi untuk bertemu Harry di rumahnya. Ia sudah berjanji akan membantu Harry membuatkan kue ulang tahun untuk mamanya. Pintu depan terbuka. Ada sepasang sandal yang tidak dia tahu siapa pemiliknya. Setelah melewati ambang pintu dan mendengar suara tangis, langkahnya terhenti. Alisa menyimak obrolan Lily dan entah siapa dari ruang tengah. "Harry," ucap perempuan itu. Seolah senyum masam terbentuk di bibirnya. Ada banyak nama Harry di muka bumi ini. Bisa saja yang ia maksud Harry Potter atau Harry Styles, mungkin. Mendadak kakinya terasa berat. Alisa berdiri mematung. Dari cerita Lily dia tahu sedekat apa kakak iparnya itu dengan Raden Dananjaya Ekawira Laksamana Heriansa alias pacarnya. Kalau bukan lelaki itu yang dimaksud, lantas siapa? "Jangan ngada-ngada lu. Harry punya cewek. Gue kenal orangnya," ketus Lily. "Nelpon gue sambil nangis-nangis begini cuma prank kan?" Tangisan Keira makin menjadi. "Demi Tuhan Li, gue gak bohong." Lily menelan ludah. Gila, ia tak habis pikir. Kenapa Keira harus menelponnya? Kenapa harus dia yang dilibatkan dalam masalah pelik ini? Entah bagaimana ceritanya. Yang jelas bagi Lily semua ini tidak masuk akal. Kalau ada satu laki-laki yang Keira sukai, selama ini Lily mengira Andra lah orangnya. Satu-satunya teman cowok yang selalu dimintai Keira untuk mengantarnya pulang, bahkan datang ke kos-kosannya untuk belajar bersama. Lily menghela nafas gusar. Keira masih menangis, sementara jarum jam terus berputar. Artinya sebentar lagi Raja pulang. "Kita keluar aja yuk, ngobrolnya jangan di sini," ajak Lily. Keira menyeka air matanya. "Kenapa?" "Panjang ceritanya. Gue ganti baju dulu sebentar. Lu tunggu di sini ya." Lily masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Tanpa banyak berpikir, ia memilih baju untuk mengganti piyamanya. Alisa yang mendengar semua obrolan mereka bergegas pergi. Hatinya hancur. Ia menarik nafas sebelum menyalakan mobil, lantas meluncur ke rumah Harry sambil bercucur air mata. Bel ditekan berkali-kali dengan kasar. Harry yang tengah rebahan santai di sofa beringsut bangun sambil mengumpat. Ia membuka pintu dan siap mengomeli siapapun yang membunyikan bel dengan tidak sopan. Tapi melihat Alisa yang berdiri di sana, kesalnya lenyap. Plak! Tamparan juara taekwondo semasa sekolah itu bukan main. Harry meringis kesakitan. Pipinya memerah panas. "Tanggung jawab!" pekik gadis itu. Harry mengernyit bingung sambil mengusap pipi. Belum sempat ia berpikir, Alisa sudah menghadiahi dengan tamparan kedua yang sama sakitnya. Ia marah, wajahnya merah padam. Dadanya sesak menahan tangis. Alisa tak ingin membiarkan dirinya tampak lemah di depan lelaki brengsek ini. "Apa sih, Cak?" tanya Harry. Alisa nyaris menghajarnya, tapi kalah cepat oleh Harry yang mencengkram tangan gadis itu. "Lepasin!" pekiknya. Harry pun menurut, melepaskan cekalan tangannya pada Alisa. "Ada apa, Cak?" tanyanya lagi. Meski sudah ditahan, tangis itu akhirnya pecah. Alisa menangis terseduh.
Harry semakin bingung. Ia kewalahan, tak tahu harus berbuat apa. Ia putuskan memeluk gadis itu, tapi Alisa menolaknya. "Temuin dia, jangan jadi pengecut," ucap Alisa sambil teringat. "Kamu tahu dari mana?" tanya Harry. Gadis itu mendongak, lantas menatapnya tajam. "Jadi benar, aku cuma sayang sama kamu, Cak." Alisa berdecih. Ia sudah muak. Harusnya dia tidak perlu memberi kesempatan saat Harry datang lagi. "Dia anak kamu," ucapnya parau. Rasanya perih mengatakan kalimat seperti itu pada Harry. Sebelum tidak sabar dan ingin segera membunuhnya, Alisa pergi. "Gue takut banget, Li. Gue masih pengen kuliah. Gue bilang apa sama orang tua gue?" keluh Keira. Lily berjejak sebal. "Kenapa takutnya gak dari kemarin-kemarin?" "Iya, gue salah banget, Kay," sela Lily. "Gue bego banget, Li. Emang." Lily mendesah pelan. "Terus sekarang gimana? Mau lu apa?" "Bantuin gue, Li. Harry gak percaya. Dia bilang bisa aja gue kayak gitu selain sama dia." Lily membeliak. Entah sudah berapa kali ia mengumpat dalam hati. Keira terlihat sangat kacau. Meski kesal, Lily tak sampai hati menambah beban gadis itu dengan ucapan kasar. "Ayo ke rumah dia," ajak Lily. Ia menyalakan ponsel untuk memesan angkutan online menuju rumah Harry. Sampai saat ini, Lily belum punya alasan kalau Raja menanyainya habis pergi kemana. Yang ia rasakan sekarang hanya ingin menghabisi Harry. Dia kecewa. Dalam bayangannya suatu hari nanti, mereka bisa jadi saudara ipar. Ia dan Raja, Harry dan Alisa, sempurna. Tapi Harry malah merusak semuanya. Saat ini, ia berniat membantu untuk meluluhkan Raja agar mau menerima Harry. Mereka sudah turun dari mobil saat ponsel Lily berdering tepat di depan rumah Harry. Panggilan ketiga dari Raja. Dua sebelumnya tidak diangkat. Sambil berdecak sebal, Lily menekan tombol hijau. "Di mana?" tanya Raja. "Sebentar lagi, Pu. Di mana?" Lily menahan ludah. Suara Raja terdengar tidak ramah. "Keluar sebentar, Mas." "Itu pertanyaan saya," tanya Raja. "Di mana?" Lily menggigit bibir. Dia takut. "Ke minimarket." "Gak usah bohong," desak Raja. "Saya tahu kamu sama siapa." "Mau ke rumah Harry, Mas," jawab Lily frustasi. "Kirim lokasinya, saya kesana sekarang." Lily terhenyak. "Gak usah, Mas," pekiknya. Ia panik. "Aku pulang sekarang, kirim lokasinya." "Gak usah, Mas, aku pulang sekarang," bujuk Lily. "Mau saya kasih tahu Bapak, kamu habis ngapain waktu pergi sama dia?" ancam Raja. "Jangan, kirim sekarang," tegas Raja sebelum menutup telepon. Ia mengantongi ponselnya, lalu beralih menatap Alisa yang sedang menangis di sofa. "Tunggu di sini, Cak," ucap Raja. Alisa mengangguk. Ia tak berani pulang ke rumah sambil menangis. Aisyah pasti menanyainya. Karena itu, sepulang dari rumah Harry, ia kembali ke rumah Raja dan menunggu di teras karena rumah itu kosong sampai Raja pulang. Alisa tak bisa menyembunyikan apapun dari Raja. Sekali saja Raja mendesaknya untuk bercerita, ia harus mengungkapkan semuanya. Harry dan Keira tertunduk lesu, duduk di satu sofa dalam ruang tamu. Sementara Lily berdiri di belakang Raja, menatap mereka miris. Keira terisak, jari-jarinya berpilin dan sesekali menyeka air mata. Ia malu, ia tak pernah tahu siapa Raja sebenarnya. Dan sekarang Keira menyesal telah meminta tolong pada orang yang salah. Lily memang berniat membantunya, tapi sekaligus mendatangkan Raja ke rumah ini. "Orang tua kalian di mana?" tanya Raja. Mereka bergeming, tak berani mendongak. Apalagi menatap wajah Raja yang berkali lipat lebih mengerikan dibanding saat dalam kelas. "Jawab," desak Raja. "Kerja, Pak," jawab Harry pelan. Keira mendongak, memberanikan diri menatap Raja. "Saya dari luar kota, Pak," jawabnya lesu. Raja melipat tangan, lantas menghela nafas. "Telepon orang tua kamu sekarang. Saya mau bicara," perintahnya pada Keira. Keira menangis. "Jangan, Pak," mohonnya pada Raja. Dia tak sanggup membayangkan orang tuanya harus menahan malu. Apalagi selama ini
Mereka sering membangga-banggakan Keira yang kuliah di Jakarta pada orang di kampung. Kamu atau saya yang telepon? Semua data kalian ada di kampus. Ragu-ragu Keira mengambil ponselnya, namun tak ada pilihan lain. Orang tuanya pasti akan tahu. Setelah telepon terhubung, Keira menyerahkan ponselnya pada Raja. Raja meminta orang tuanya datang ke kampus karena Keira terlibat masalah serius. Sebenarnya bisa saja mereka langsung dikeluarkan dari kampus dan Raja tak perlu bersusah payah untuk terlibat lebih jauh. Tapi Raja akan memastikan masalah ini harus ditangani dengan benar oleh keluarga mereka. Raja akan pastikan Harry bertanggung jawab. Setelah menelpon orang tua Keira, Raja menelpon orang tua Harry. Raja menyuruh Keira segera pulang. Lantas ia menarik tangan Lily yang dari tadi hanya berdiri sambil menyimak, tidak berani ikut campur. Raja membawanya menuju mobil, membukakan pintu dan menyuruhnya masuk. Ia mengitari bagian depan mobil untuk masuk ke dalam kursi kemudi. Di tengah perjalanan, Raja menerima telepon Alisa yang mengatakan dia ingin pulang. Raja mengiyakan, menyuruh gadis itu membawa saja kunci rumah miliknya, karena masih ada satu yang dipegang Lily. Tak ada percakapan setelahnya hingga mereka sampai di rumah. Raja bergegas masuk ke dalam kamar, diikuti Lily di belakangnya. Ia melepas jam tangan, lalu membuka kemeja dan menaruhnya di dalam keranjang pakaian kotor. "Mas," panggil Lily. Raja tidak menjawab, tapi Lily yakin pria itu jelas-jelas mendengarnya. "Mas Raj." Raja masuk ke dalam kamar mandi, lalu menutup pintu, tak menghiraukan Lily sama sekali. Lily terduduk lesu di tepian tempat tidur. Kamar ini serta-merta jadi lebih dingin dari biasanya. Ia sangat takut Raja marah. "Pelan-pelan sungut Zizi. Andra yang sedari tadi dengan sabar meladeni rengekannya, kini menunggu sebal. "Repot gerutunya pada gadis itu. Di laboratorium yang dingin, kelas A1 tengah mendapat kuliah aplikasi komputer. Ada 3 baris meja panjang dengan 2 deretan monitor yang saling membelakangi di setiap baris. Kursi-kursi terisi penuh, meja dan komputer dosen ada di bagian paling depan yang kini diisi oleh Arif Susanto. Dari sekian banyak mata kuliah, hanya aplikasi komputer yang bersahabat dengan kapasitas otak Andra. Sesekali mendengar penjelasan jelimet Arif yang membuat mahasiswa lain naik darah. Andra sudah bisa menerapkan rumus-rumus Excel itu dengan benar di layar komputernya. Berhubung Harry dan Keira bersamaan tidak masuk kuliah di hari yang sama tanpa alasan yang jelas, kini Andra harus jadi korban kelemotan trio Zizi, Lily, dan Mutia. Di samping harus fokus mendengar instruksi Arif, Andra pun harus mengajari mereka yang tidak cukup sekali diberi penjelasan. Saat formula Excel yang diketik salah, Mutia akan serta-merta panik dan merecokinya. Sementara Zizi meskipun lebih tenang menghadapi komputer daripada Mutia, tapi lambannya tak ada kalah. Andra sudah sampai langkah kelima, dia baru memulai di step pertama. Untungnya Lily yang duduk di sebelahnya tidak begitu merepotkan. Dia cukup melihat semua yang Andra lakukan, lantas mengikutinya. Dia lebih mudah daripada mendengar instruksi Arif yang seakan menganggap semua mahasiswa satu pemikiran dengannya. "Harry gak chat lu, Li?" tanya Mutia. "Kemana sih mereka?" timpal Zizi. Andra bercicak sebal. "Cepetan gak usah bacot mulu." Di meja paling ujung, Lily bersandar pada dinding, tangannya memilih gantungan flash disk. Saat ini mungkin Harry dan Keira sekaligus orang tuanya tengah diadili oleh komisi disiplin, Ratna, Raja, dan dosen-dosen killer yang masih satu spesies. Entah bagaimana tanggapan ketiga orang ini kalau tahu apa yang terjadi pada Harry dan Keira, terutama Andra yang paling dekat dengan Keira selama ini. "Keira gak bilang sesuatu?" tanya Lily. Andra yang tidak yakin pertanyaan itu ditujukan padanya, malah balik bertanya, "Gue?" Lily mengangguk. "Enggak," jawab Andra. "Tapi waktu hari Jumat, dia gak enak badan katanya. Sakit kali." "Kalau sakit kenapa gak bilang?" saut Zizi sambil memutar kursi yang ia duduki menghadap Andra. Andra kembali menghadapkan kursinya pada meja komputer. "Kerjain." "Break 15 menit ya," seru Arif dari depan kelas.
Embusan nafas lega terdengar dari sepenjuru ruangan. Ia pergi keluar, disusul mahasiswa yang berhambur meninggalkan lab karena penat. Lili menolak saat Zizi dan Mutia mengajaknya ke kamar mandi. Ia memilih duduk dan menunggu di dalam lab bersama Andra. "Kenapa?" tanya Andra setelah Zizi dan Mutia menghilang di balik dinding kaca. Lili menggeleng pelan. "Bukan lu," serga Andra. "Keira kenapa?" tanyanya lagi. "Nanti juga lu tahu," jawab Lili. Andra mendorong kursi mendekat, lantas berbisik di telinga Lili. "Hamil ya?" tanyanya. Lili mendorong bahu laki-laki itu, lalu mendengus. "Tahu dari mana lu?" "Gue nganter dia balik waktu hari Jumat. Dia minta tolong pasangin galon," terang Andra sambil memundurkan kursinya. "Terus gue lihat." "Lihat apa?" tanya Lili. "Tespek." Detik berikutnya, flash disk di tangan Lili melayang ke wajah Andra. "Berisik bego," umpat Lili. Andra terkekeh. "Santai sih, gak ada orang juga," kilahnya. "Tapi itu belum seberapa, Li. 2 minggu sebelumnya, waktu dia minta tolong pasang lampu, gue lihat sweater Harry." Lili berdecak. "Bisa aja sweater orang lain kan?" "Halah," cibir Andra. "Gak usah pura-pura lu. Lu kan istrinya Mas Raja, masa gak tahu apa-apa sih?" Lili menepak keras kaki Andra, membuatnya tertawa puas. "Gila ya si Harry," gumam Lili. "Gue kecewa banget sama dia. Pacar dia tuh adik ipar gue, Ndra." Andra terhenyak, matanya membulat lebar. "Alisa, adik ipar lu?" "Alisa itu adik tirinya Mas Raja," lanjut Lili. Sambil berdecak, Andra geleng-geleng kepala. "Pantesan gak ada mirip-miripnya. Tapi dia cantik banget loh, Li. Terus sekarang dia gimana?" Lili mengedikkan bahu. Pesan yang ia kirim semalam hanya dibaca oleh Alisa. Lili tahu gadis itu tidak mungkin baik-baik saja. Apalagi Alisa sudah banyak berkorban untuk hubungan mereka. Dan sekarang yang ia dapatkan malah sebaliknya. Sejak Lili menikah dengan Raja, Alisa jadi adiknya. Tapi Harry dan Keira juga temannya. Lili bingung harus menempatkan diri sebagai apa di tengah masalah mereka. Apalagi Raja masih mendiamkannya sejak pulang dari rumah Harry. Terhitung sudah 2 hari dan Lili tidak mengerti apa salahnya. Setelah berulang kali mengetik, kemudian dihapus lagi, lalu diketik ulang dan berpikir puluhan kali untuk menekan tombol kirim atau tidak, akhirnya Lili mengirim pesan itu kepada Raja. Ia langsung memasukkan ponselnya ke dalam tas, lalu menutup resleting dan melempar tubuhnya ke atas kasur dengan spray Hello Kitty di kamar kos Mutia. Dia malas pulang, apalagi kalau hanya untuk menghadapi Raja yang masih bersikap dingin padanya. Lili menatap kosong ke arah langit-langit kamar, sedangkan Mutia tengah meratakan masker bengkoang di wajahnya. "Lu beneran suka Mas Raja, Mut?" tanya Lili. Mutia terkesiap, lantas berbalik menatap Lili. "Mas Raja?" Pekiknya mengulang perkataan Lili. "Pak Raja maksud gue," tukas Lili. "Lu kan suka bercanda manggil dia Mas Raja." Ia berharap alasan ini masuk akal. Hening, tak ada jawaban dari Mutia. Lili pun larut dalam pikirannya. Tapi begitu teringat sesuatu, ia tersentak bangun hingga Mutia berjengit kaget. "Kenapa sih, Li?" "Mut, kartu yang di dalam kotak itu segitu banyak buat apa?" tanya Lili. "Lu gak neror seseorang kan pakai ganti-ganti nomor segala?" cecarnya tanpa basa-basi. Mutia terhenyak. Ia meletakkan kuas dan mangkuk berisi masker yang baru dipakai setengah wajah. "Maksud lu?" tanyanya bingung. "Jawab aja deh," desak Lili. "Gue beli kartu buat kuota internet. Terus juga dari SD tiap ganti kartu gak pernah gue buang. Gak tahu gimana ceritanya. Waktu pindahan ke sini itu kotak ke bawah aja," jawab Mutia. "Gila aja neror orang. Siapa juga yang mau gue teror? Pacarnya Pak Raja?" "Kalau tahu orangnya sih mungkin aja," seloroh Mutia sambil mengambil mangkok maskernya lagi. "Gue bingung deh, Li. Mantannya Pak Raja kan udah nikah ya. Kalau mereka dulu sempat tunangan, terus Pak Raja ditinggal nikah, kenapa dia masih pakai cincin yang sama sampai sekarang? Bukannya dia udah punya cewek baru yang dibikin storynya itu?"
Itu gue, Mut. Terus? Saut Lili. Ya aneh aja. Atau itu cincin biasa, bukan cincin tunangan, makanya dia pakai terus walaupun udah pisah sama dokter itu. Lu gak lagi neror orang kan, Mut? Tanya Lili sekali lagi yang masih belum puas atas jawaban Mutia. Mutia menenggus sebal. Gak jelas lu, Li. Yang hamil Keira, yang buat Harry, yang pacaran sama dia Alisa. Kenapa Mas Raja marahnya sama aku? Setelah membacanya, Raja menaruh ponsel ke dalam saku. Raja sempat ragu dan bergelut dengan diri sendiri sebelum akhirnya bisa tiba di ruangan ini. Ia duduk di atas kursi kayu tinggi, menghadap meja bundar di samping jendela. Sambil menatap kaca yang basah oleh tetesan hujan, Raja menekuk tangannya di atas meja, lalu menyembunyikan tulang-tulang jarinya. Ia masih menunggu si pemilik rumah dengan secangkir chamomile tea yang mulai dingin. Raja masih terjebak dalam perasaan yang sama pada waktu itu. Semakin dia mentepisnya, semakin kuat kenangan-kenangan yang sudah disimpan rapat itu untuk timbul lagi ke permukaan. Sesederhana aroma teh yang langsung mengingatkannya pada sore yang ia habiskan bersama Naima di ruangan yang sama. Ia masih goyah, belum bisa menerima Lili seutuhnya, apalagi saat membutuhkan seseorang untuk berbagi cerita. Dan Lili bukan orang yang tepat untuk menumpahkan masalahnya. Lili masih kekanak-kanakan, sulit bagi Raja mengerti jalan pikiran anak manja itu. Ditambah rasa kesal Raja pada teman-temannya, terutama Harry. Ia menyakiti adik kesayangannya. Kini setiap melihat Lili hanya ada kesal. Saat kursi di hadapannya terisi, Raja mendongak. Mau apa lagi? Tanya Naima. Raja berdehempelan. Aku bingung. Jawabnya tanpa menatap Naima. Ada masalah. Terus, dengan kamu datang ke sini, masalahnya bisa selesai. Aku cuma mau cerita. Naima menghela nafas. Soal Lina? Tanyanya. Raja mengangguk. Dia rekan kamu di sana. Kamu kan yang lebih tahu harus berbuat apa. Kampus itu juga punya keluarga kamu. Kalau mau keluarkan dia sekarang juga, bisa aja kan? Udah ada buktinya kalau dia salah. Terus apa lagi? Dari dulu masalahnya sama. Dia suka sama kamu, itu aja. Gitu ya, gumam Raja. Naima berdesak sebal. Kapan sih mau tegas sama hubungan kamu? Kasih tahu semua orang kalau dia itu istri kamu. Dia berhak buat itu, Raja. Belum saatnya. Kapan? Setahun, 2 tahun lagi. Selama itu juga kamu akan terus diganggu sama orang-orang kayak Lina. Raja bergeming, sikap yang membuat Naima semakin jengah. Ia turun dari kursi. Aku mau istirahat, ucapnya. Tapi baru 1 langkah, Raja menarik tangannya. Maaf, ucap Raja sambil melepas tangan itu. Pulang, Jak, dan jangan kesini lagi. Raja mengangguk, lantas beringsut bangun. Ia merapikan baju sebelum berpamitan pulang. Di luar masih hujan. Ia berlari kecil sampai ke dalam mobil, lalu menutup pintu dengan baju sedikit basah. Raja mengambil ponsel, menekan kontak Lili dan menyambungkan telepon. Tak perlu waktu lama sampai teleponnya terangkat. Mas Raja udah gak marah? Alhamdulillah. Jemput dong mas, aku udah di kosnya Mutia ini. Ya mas ya. Cerocos Lili dari seberang telepon. Makan bakso hujan-hujan gini enak deh mas. Jemput di mana? Tanya Raja. Di depan gang aja. Habis ini aku kirim lokasinya ya. Telepon terputus. Raja mengusap kasar rambutnya, lalu menyalakan mobil dan meluncur ke lokasi yang sudah dikirim Lili. Sudah jam 10 malam saat mereka sampai di rumah. Lili mengira seperti biasanya Raja akan langsung membersihkan diri begitu sampai rumah. Tapi kali ini tidak. Raja malah mengikutinya, duduk di ruang tengah. Punggungnya bersandar pada sofa. Raut wajah pria itu sangat letih. Ia terkesiap saat Lili meletakkan kepala di pundaknya, lalu meraih jemarinya. Mas, panggil Lili. Gak masalah kok kalau Mas Raja belum cinta sama aku. Kalau ada sesuatu yang Mas Raja mau, tapi gak ada di aku, kasih tahu ya, biar aku belajar. Jangan cari di orang lain. Raja tertegun
Sesaat ia takut sudah membawa pulang orang yang salah. Benarkah perempuan ini istrinya? Karena dia tidak ingat sejak kapan Maureta Liliana bisa mengucapkan kalimat dengan makna yang dalam seperti tadi. "Susah ya lupain dia?" tanya Lili. Raja terhenyak, tak bisa menjawab. Lantas Lili menepuk dadanya pelan. "Santai mas, pelan-pelan aja." "Jangan Aldo pak, saya saja." Tepat setelah kalimat itu terucap dari mulut Raja di hadapan orang tua mereka, saat itu juga Lili mencintainya. Tak ada alasan yang pasti. Raja yang datang begitu saja, meskipun pada awalnya sulit bagi Lili untuk mengerti sifat Raja yang bertolak belakang dengannya. Dalam hal-hal kecil seperti Raja yang selalu menyuruhnya diam di meja makan, sedangkan Lili lebih suka makan sambil mengobrol. Raja yang sangat rapi dan teratur berbeda dengan Lili yang berantakan. Raja yang irit bicara, sebaliknya Lili akan membicarakan semua hal yang sangat penting sampai tidak penting sama sekali. Sampai detik ini, setelah semua yang mereka lakukan, perasaan Raja pada perempuan itu masih menjadi pertanyaan. Raja tak pernah mengungkapkannya dengan jelas dan Lili masih menunggunya. Meski hanya kalimat sederhana, ia tetap membutuhkannya. Raja terlelap, nafasnya yang berat terdengar beraturan. Lili yang tengah duduk di samping Raja mengusap rambutnya yang lebat. Anehnya, meski Lili tahu hati Raja tak sepenuhnya ia miliki, perasaan itu tak pernah berubah. Menyakitkan saat dia tahu Raja masih bersama Naima setelah mereka menikah. Tapi tidak lebih menyakitkan setelah dia tahu meskipun sudah berusaha, tempat Naima tidak bisa semudah itu dia gantikan. Lili membaca semuanya, pesan-pesan yang dikirim Raja pada wanita itu kemarin. Sebelum Raja menemuinya, ada di mana, pulang jam berapa, sampai pertanyaan, bisakah mereka bertemu? Lili hanya bisa tersenyum miris saat membacanya. Ia bersandar pada kepala tempat tidur, air matanya menetes, lelah. Hanya itu yang ia rasakan. Semua kata-kata bijak yang ia ucapkan tadi, juga senyuman yang dia paksakan, sama sekali tidak mencerminkan perasaan yang sebenarnya. Pelan-pelan aja. Tapi berapa lama lagi? Sampai kapan ia harus bersabar menunggu Raja yang begitu labil? Terkadang ia memperlakukan Lili seakan punya perasaan yang sama. Lantas saat dia ingin, selalu kembali mencari Naima. Bahkan 2 hari yang lalu, di tengah tidur lelapnya, Lili mendengar jelas Raja menyebut nama itu. Lili menyeka air mata. Ia menarik selimut lalu berbaring, menatap punggung Raja. Sebelum tidur sudah jadi kebiasaannya setiap malam. Saat Lili terbangun, lalu kamar sudah menyala. Ia meregangkan tubuh dan tersadar Raja tengah duduk di sisi tempat tidur sebelahnya saat kakinya tidak sengaja menendang Raja. "Bangun," ucap Raja, "udah subuh." Lili terkesiap karena sambil menyuruh bangun dengan lembut, Raja juga memijat kakinya pelan. Ia beringsut bangun dan mendapati Raja tersenyum hangat. "Masuk pagi kan?" tanya Raja sambil menyelipkan rambut Lili di telinganya, membuat istrinya itu termangu. "Mau sarapan apa?" tanya Raja. "Nasi goreng, bubur." Alisnya naik. Ia terdiam menunggu jawaban Lili. Setelah sekian detik hanya menatap Raja tanpa ekspresi, Lili menyibak selimut lalu turun dari kasur, tak menghiraukan pertanyaan pria itu. Bukan karena sikap manis Raja yang tak membuatnya terenyuh. Ia hanya takut setelahnya Raja akan kembali seperti sebelum-sebelumnya, kembali menjadi pria berwajah datar dan bersikap cuek. Raja menatap punggungnya sampai hilang di balik pintu kamar mandi. Ia menghela nafas pelan, lalu memenuhi kepalanya dengan pikiran positif. Mungkin si manja itu masih sangat mengantuk. Tapi Raja salah. Lili masih bersikap sama setelah mandi dan memakai bajunya. Wajah muramnya tidak lebih baik dibanding saat tadi bangun tidur. Ia tengah menyisir rambut di depan cermin. Raja menghampirinya, lalu mengambil alih sisir dari tangan Lili. Dengan cekatan ia mengumpulkan rambut Lili jadi satu, lalu mengambil ikat rambut yang melingkar di pergelangan tangannya. Raja memasang ikat rambut berhias bunga matahari itu di rambut panjang Lili yang hitam sempurna.
Ia melingkarkan tangan di tubuh mungil itu, lantas menghirup aroma rambutnya yang harum. Sambil memejamkan mata, embusan nafas dari hidungnya terasa lembut saat menyisip ke sela-sela rambut. Lili terdiam mematung. Ia bingung harus bagaimana lagi menghadapi sikap raja yang memusingkan. Dalam sehari, raja bisa jadi yang dingin, menyebalkan, lalu seketika dengan mudah membuatnya luluh. Awalnya sempat terbesit untuk berbalik, lalu membenamkan diri dalam pelukan raja. Tapi urung dia lakukan. Lili malah mengambil tas dan menyampirkannya di pundak. "Udah siang, Mas," ucapnya pelan. Raja menyalakan mobil, tapi ia tidak membawanya menuju kampus. Lili mengerit bingung ketika mobil berbelok ke arah lain. "Mau kemana dulu, Mas?" tanya Lili. "Udah siang ini." "Udah berapa kali gak masuk kuliah biologi?" Raja balik bertanya. "Gak pernah." "Ya udah, bolos sekali gak apa-apa." "Hah?" Pekik Lili tidak percaya. Seorang raja saputra menyuruhnya bolos kuliah. Raja tersenyum simpul, tidak begitu peduli pada Lili yang masih heran dengan mulut menganga dan alis bertaut. "Aku sih bolos gak masalah. Kalau Mas Raja, memangnya bisa?" "Udah izin," jawab Raja singkat. Ia membawa Lili ke rumah Gusti, tempatnya tumbuh sejak kecil hingga selesai kuliah sarjana. Rumah besar itu punya halaman depan yang luas. Seorang tukang kebun yang sedang menyiram tanaman bonsai. "Sehat, Pak?" tanya Raja pada si tukang kebun. Lelaki parubaya itu mengangguk sopan. "Alhamdulillah, Mas." Untuk masuk ke dalam rumah, mereka melewati sepasang pintu besar dengan ukiran indah dan langsung disambut ruang tamu mewah. Lantai marmer, lampu kristal tergantung di langit-langit, sofa dan karpet impor, juga pajangan-pajangan antik koleksi Gusti dan Aisyah yang dikumpulkan dari berbagai negara. "Loh, Den Raja," pekik Parmi, pembantu yang sudah belasan tahun mengurusi rumah ini. "Pagi, Non," sapanya sambil mengangguk ramah setelah mendapati Lili di belakang Raja. Lili balas tersenyum hangat. Dan Parmi bergegas ke dapur. Raja menggenggam tangan Lili, lalu membawanya naik ke lantai atas. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kamar yang kuncinya dimiliki Raja. Pintu pun terbuka, menampilkan seisi kamar yang rapi dengan warna interior dominan hitam. Raja menyuruh Lili masuk, lalu menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Masih dengan raut bingung, Lili duduk di tepi tempat tidur. Ia menaruh tas di atas kasur, lalu memperhatikan Raja membuka sebuah lemari besar. Raja mengambil kotak bekas sepatu dan menaruhnya di samping Lili. Setelahnya Raja membuka laci nakas. Ia mengambil notes berwarna coklat gelap dan membukanya. Ada 2 lembar foto yang langsung ia lempar ke dalam kotak. Juga selembar kertas yang berisi entah apa. Lili enggan membukanya, meski ia tahu semua ini berhubungan dengan Naimah, karena foto itu juga berisi wajah mereka berdua. Raja membuka lemari lain, mengambil gantungan kunci, dan menyatukannya ke dalam kotak. Di setiap sudut kamar ini tersembunyi barang-barang kenangannya bersama dengan Naimah sejak baru masih sekolah. Raja merasa sudah waktunya membersihkan kamar ini dari semua barang itu. "Ini mau diapain?" tanya Lili. "Dibuang," jawab Raja dari balik punggung. Ia sedang berjongkok, mengambil sesuatu di lemari bagian bawah dengan susah payah. Lili berdecak dan melipat tangan. "Makanya kalau pacaran tuh jangan sembunyi-sembunyi," ejeknya pada Raja. "Repot sendiri kan?" Setelah barang-barang itu terkumpul di dalam kotak bekas sepatu, Raja menutupnya. Ia taruh kotak itu di atas lantai, di bawah kakinya yang kini duduk di samping Lili. "Gimana rasanya?" tanya Lili. Raja mengedikkan bahu. "Biasa aja." "Gak usah bohong," seru Lili mengikuti nada bicara Raja saat menelponnya tempo hari. Raja menghela nafas pelan. Ia menghadapkan tubuh Lili ke depannya, lalu menyatukan dahi mereka. "Kasih saya waktu ya, buat belajar mencintai kamu." Outfit modis dan sepatu bling-bling yang menempel di tubuh dosen pujaan mahasiswa itu menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Meilina, atau yang biasa disebut Bu Lina oleh mahasiswanya,
Tak pernah keluar rumah sebelum make up dan rambutnya sempurna. Ia terkenal sebagai dosen paling ramah pada cowok-cowok tampan. Lain lagi kalau mahasiswi yang berurusan dengan dosen seksi itu. Lina siap memasang mode judesnya. Hari ini adalah hari terakhirnya mengajar di kampus itu. Dia sudah menyerahkan surat pengunduran diri setelah mendapat teguran keras dekan fakultas karena masalahnya dengan Raja Saputra. Alih-alih membawa kasus Lina ke ranah hukum, Raja lebih memilih mengurusnya di lingkungan kampus. Setelah membenarkan posisi roknya yang ketat, Lina mengetuk pintu ruangan Raja dan langsung membukanya. Raja yang sedang menyeruput kopinya mendongak sebentar karena pintu terbuka. Raja mengira setelah perbuatannya meneror dengan SMS terbongkar, Lina tak akan berani lagi muncul di hadapannya. Tapi ternyata Raja salah. Kini Lina ada di depan mejanya, berdiri sambil menunduk. "Ada apa?" tanya Raja sambil berdiri. "Saya mau minta maaf sama Pak Raja," lirihnya. "Ini hari terakhir saya di kampus." Raja hanya menanggapinya dengan bergumam pelan, sambil merapikan berkas di atas meja agar terlihat sibuk. "Saya harap Pak Raja bisa melupakan kesalahan saya yang kemarin. Jujur, saya nggak tahu kenapa bisa senekat itu. Saya begitu karena saya cinta sama Pak Raja," ucap Lina dengan suara parau. Matanya berkaca-kaca. Raja menghela nafas. Melihat Lina mulai menangis, dia semakin bingung harus berbuat apa. "Saya harap Bu Lina bisa belajar dari kejadian kemarin. Tolong jangan ganggu saya lagi. Saya sudah menikah," tegas Raja. Lina terhenyak. Ia mendongak, lantas menyeka air matanya. "Oh, begitu. Maaf kalau gitu. Sampaikan ke istri Bapak permintaan maaf saya. Permisi, Pak." Lina pun berbalik meninggalkan ruangan Raja. Ia menutup pintu dengan keras, membuat Raja terkejut. Raja duduk kembali ke kursinya. Ia menjandarkan punggung dan memejamkan matanya. Kepalanya terasa berat karena sulit tidur semalaman. 2 gelas kopi yang dia minum tidak bisa menghilangkan rasa letihnya. Sebaliknya, minuman itu malah menambah masalah karena perutnya mulai perih. Raja nyaris tertidur di kursi. Ia berjengit saat ponselnya bergetar di atas meja. Lili yang menelponnya. Tapi begitu diangkat, sambungan terputus. Seperti dugaan Raja, Lili hanya menelponnya agar pesan yang ia kirim segera dibaca. Tak lupa dengan PPP yang beruntun. "Mas, jam 4 ada open PO baju ini. Nanti kan aku praktikum. Beliin ya, takut gak kebagian." Raja memijat kening, lalu mengusapnya sampai ke belakang rambut. Pusing. Dalam sebulan, Lili bisa membeli baju berkali-kali. Masalahnya, tidak semua dia pakai setelah itu. Kebanyakan hanya memenuhi lemarinya. Dan Raja tidak suka sifat boros seperti itu. Walau sebenarnya dia tidak pernah keberatan untuk mengeluarkan uang kalau apa yang dibeli bermanfaat. Ia mendorong kursi ke depan, tangannya bertumpu pada meja, lalu mengetik balasan, "Iya." Centang biru dan tanda online terlihat di layar, tapi seperti biasa, Lili tidak membalasnya. Tak ada ucapan terima kasih atau semacamnya. Hal sepele yang menurut Raja tak perlu lagi diajari di usianya yang hampir 20 tahun. Raja masih menunggu sampai Lili tidak lagi memegang ponsel. Karena praktikum fisika pasti sudah dimulai. Raja menarik nafas dalam, lalu membuangnya pelan-pelan. Sabar. Setelah mematikan mobil dan mengunci gerbang, Raja masuk ke dalam rumah. Pandangannya berbayang karena pusing. Ia berdecak kesal mendapati tas Lili yang ditaruh asal di ruang tengah. Tapi Raja mengambilnya, lalu menaruhnya di rak. Sementara Lili rebahan santai di atas kasur dengan ponsel di tangan. Sesekali ia tergelak, suara tawa nyaring yang membuat telinga Raja sakit. Meski sudah diingatkan beberapa kali untuk menaruh barang pada tempatnya, Lili selalu lupa. Membiasakan hal kecil pada perempuan seusianya bukan hal yang mudah. "Nanti dulu lah Mas, mager ah." 2 kalimat yang sering dia ucapkan begitu Raja menyuruh membereskan sesuatu. Terkadang Raja kesusahan mencari benda sekecil gunting kuku yang ditaruh sembarang oleh Lili. Sambil terkekeh, Lili akan menjawab lupa
ketika Raja bertanya. Raja mengambil handuk, lalu melemparnya tepat mengenai muka Lily. "Mandi." Tapi yang ia dapatkan selanjutnya, Lily balik melempar handuk itu. Ia memutar badan jadi tengkurap, tanpa lepas matanya dari ponsel layar. Lily juga mengambil guling untuk menyangga tangannya. Pasrah, Raja pun mandi lebih dulu, karena memaksa Lily hanya akan membuat kepalanya semakin pusing. Kalau tidak sepusing ini, Raja akan memasak sup asparagus yang sudah dia beli di supermarket kemarin. Tapi urung ia lakukan, dan akhirnya Raja hanya bisa menuruti rengekan Lily yang minta makan ayam goreng pedas. Pria itu bisa kehilangan perut ratanya kalau terus-menerus tidak bisa menolak ajakan Lily untuk makan junk food. Sayangnya Raja sulit menolak. Apapun yang diminta Lily, meski menyebalkan, semakin sulit bagi Raja untuk menolaknya. Minta apapun akan dia turuti. Seperti saat ini, Lily memintanya duduk di sofa. Lily menjadikan kaki Raja sebagai bantal selama dia nonton variety show lucu di televisi, dan Raja tidak boleh pergi kalau tidak diizinkan. Masalahnya, Lily akan tertawa sangat keras, dan itu membuat Raja semakin pusing. Raja menggoyangkan kaki karena tidak sabar menunggu acara ini selesai. Dia harus menyusun laporan penelitian untuk bahan publikasi jurnal ilmiah yang semakin mendekati deadline. Tapi Lily malah menepuk kakinya kasar. "Diam ih," semprot Lily. "Nonton sendiri aja." "Gak mau, sebentar lagi. Saya harus buat laporan." "Gampang sih cuma laporan. Mas Raja kan pinter, pasti ngerjainnya cepet." Cuma katanya, demi penelitian ini, ia harus pergi seminggu ke sebuah pulau kecil di NTT, dan hal ini sangat penting buatnya, tidak segampang yang diucapkan Lily barusan. Raja melihat jam dinding, yang jarum pendeknya sudah menuju angka 9. Dengan berat hati, dia mengambil bantal sofa, lalu bangun sambil menahan kepala Lily dan menaruhnya di atas bantal. Dia masuk ke ruang kerja dan menyalakan laptop. Lily yang kesel karena ditinggal lekas bangun dan menyambar remote televisi. Ia menaikkan volume suara, membuat seisi rumah bising oleh iklan pasta gigi sensitif. Tak lama sesuai harapannya, Raja pun datang. Namun ia hanya merebut remote dari tangan Lily, lalu menurunkan volume. Lily tak akan menyerah. Selagi Raja tak menuruti keinginannya, dia akan terus merecoki pria itu. Volume suara televisi kembali meninggi di atas batas wajar pendengaran manusia normal. Baru sampai di depan meja kerjanya, Raja harus kembali ke ambang pintu. "Kecilin," perintah Raja. "Gak mau." Habis kesabaran, Raja pun masuk ke dalam dan membanting pintu, membuat Lily tersentak kaget karena Raja selalu menyuruhnya memperlakukan barang apapun dengan baik. Sekarang malah Raja yang tidak berperi ke pintuan. Lily mematikan televisi, lalu menyusul Raja ke ruang kerjanya. Ia membuka pintu dengan kasar sampai membentur dinding. "Gak usah dibanting juga kali mas," ketusnya pada Raja. Raja tidak menggubris, ia tetap fokus pada laptop, membuat Lily mendengus sebal, lalu menghampirinya dan langsung menutup layar di depan Raja. "Li!" mentak Raja yang sontak berdiri karena tingkah Lily. Raut wajahnya berubah galak. Ia tak habis pikir bagaimana lagi harus menghadapi perempuan sinting ini. Rasanya Raja ingin membungkus Lily ke dalam kain waktu Doraemon agar kembali jadi bayi yang semanis seperti kue mochi. Tidak selalu membuatnya naik darah seperti saat ini. "Apa?" tantang Lily tak mau kalah. Raja mengacak rambut, frustasi. Setelah menghela nafas, dia menghampiri Lily. Tak lama Lily memeki kaget saat tangan Raja sudah melingkar di tubuhnya dan dengan cepat mengangkutnya ke dalam kamar. Raja menutup pintu dan memberinya pelajaran. Alisa tak mengerti apa yang membawanya sampai ke kampus orang. Gerbang utama, gedung rektorat berwarna oranye, dan taman dengan bangku-bangku melingkar itu tampak asing di matanya. Pagi tadi, Alisa berpamitan pada Aisyah untuk pergi kuliah seperti biasa. Tapi nyatanya dia bolos dan mobilnya seakan melaju otomatis sampai ke kampus ini. Ia melangkah gontai tanpa arah. Sesekali pandangannya tertuju pada mahasiswi yang bergerombol. Mereka menatap Alisa penuh tanya. Pasalnya di hari Kamis,
Ada seragam program studi yang harus dipakai mahasiswa, dan Alisa tidak mengenakan seragam dari program studi manapun saat ini. Satu hal yang baru ia sadari setelah berada jauh di dalam area kampus. Ia celingukan, melihat kanan, kiri, dan merasa bodoh karena orang-orang tengah memperhatikan outfit santainya yang sangat tidak sesuai dengan peraturan ketat di kampus Universitas Lentera Bangsa. Ia memakai sweater dan celana jeans. Alisa tampak seperti anak nyasar yang kebingungan. "Cak!" Ia mengenal suara itu, tapi tidak yakin datangnya dari arah mana. Setelah melihat ujung koridor gedung di sebelah kiri, di mana segerombolan mahasiswa dengan jas lab putih berkumpul di depan laboratorium, Alisa menemukan Lily tengah melambaikan tangan. Ia mendesah lega, lalu berlari kecil menghampiri kakak iparnya. Tak ayal, paras cantiknya menarik perhatian teman sekelas Lily. Tapi Lily buru-buru menarik tangan gadis itu untuk dibawa ke depan toilet. "Ngapain kesini?" tanya Lily. "Lu gak kuliah?" Alisa menggeleng pelan. "Males." Lily menelisik penampilan gadis itu yang tidak secerah biasanya. Wajahnya muram, matanya juga sayu. Jelas betul sisa-sisa menangis semalaman ada di sana. "Lu baik-baik aja kan?" Alisa mengangguk lesu, lalu menunduk. "Mas Raja di mana?" tanyanya pada Lily. "Kayaknya ada di ruangannya kalau jam segini. Tapi sebentar lagi gue mau masuk lab, mau ujian. Lo tunggu aja ya di sini, nanti gue antar." "Ayo sama AA," ajak Andra. Lily terhenyak mendengar suara itu, lalu menengok ke belakang. Andra sudah berdiri di sana, menaikkan alisnya sambil tersenyum penuh harap. Membuat Lily berdecak. "Jangan bikin anak orang jijik dong," protesnya pada Andra. "Gue aja yang nganter, Li," pintanya sedikit memelas. "Buruan ke lab, orang kloter 2 udah masuk juga." "Astaga," pekik Lily yang baru sadar kalau Andra sudah di luar. Artinya dia harus masuk ke laboratorium untuk mendapat ujian mikroskop. "Ya udah, langsung anterin dia sampai ke ruangannya Pak Raja ya. Awas aja kalau lu bawa muter-muter dulu," ancam Lily sebelum berlalu meninggalkan mereka. "Santai," jawab Andra tanpa mempedulikan wajah Alisa yang mendadak cemas ditinggal berdua dengannya. "Ayo," ajak Andra. Alisa memperhatikan penampilannya dari atas sampai bawah. Tak meyakinkan. Ia takut cowok itu berbuat macam-macam. Ragu-ragu ia mengikuti Andra yang begitu semangat. Sampai mereka berpapasan dengan orang yang sebenarnya tak ingin dilihat lagi oleh Alisa. Langkah mereka terhenti. Harry tertegun mendapati gadis itu. Wajah yang sangat dia rindukan kini berada di depannya. "Cak," lirihnya. Tangannya refleks tertuju pada Alisa. Namun Alisa mundur satu langkah untuk menghindar, membuat suasana semakin kikuk. Alih-alih menjauh, Harry menghampirinya, meraih tangan Alisa yang kemudian ditepis gadis itu. Andra yang melihat Alisa tidak nyaman karena perbuatan Harry, sontak mendorong Harry agar menjauh. "Lu gak lihat dia gak mau?" sela Andra. Harry berdecih meremehkan. "Dia cewek gue, Andra," balasnya yang tak mau kalah. Apalagi hanya oleh Andra yang tak lebih baik darinya dalam segala hal. "Sana," usir Harry pada laki-laki itu. Andra bergeming. Ia menatap Harry tajam. "Cewek lu? Terus yang lu hamilin itu siapa?" Harry meradang. Tangannya mengepal keras. Detik berikutnya sebuah pukulan keras mendarat dengan cepat di wajah Andra. Harry tak bisa menahan diri. Alisa memaki kaget. Dia tak pernah melihat Harry semarah ini, apalagi sampai memukul seseorang. Ia menopang tubuh Andra yang terhuyung ke belakang. "Lu gak apa-apa?" tanyanya pada Andra yang meringis kesakitan. Setelah memastikan Andra baik-baik saja, ia beralih menatap Harry. "Lu bukan siapa-siapa gue lagi," tegas Alisa. "Ayo." Alisa menggandeng tangan Andra, lalu menyeretnya pergi dari lorong toilet yang sepi. "Cak," panggil Harry pada gadis itu. "Cak." Alisa tak menggubris, ia terus berjalan bersama Andra. Di depan ruangan raja yang pintunya tertutup, mereka terhenti.
"Ini ruangan Pak Raja," terang Andra. "Masuk sendiri ya, gak usah ditemenin kan?" Alisa mengangguk. "Makasih ya." "Gue tinggal ya," pamitnya pada Alisa. Alisa menatap punggung Andra sembari berjalan. Entah kenapa, ia sangat yakin Andra akan berbalik menoleh. Dan benar saja, baru 3 langkah Andra sudah memutar badan. "Oh iya," ucap Andra. "Kita pasti ketemu lagi kan?" Ia melambaikan tangan dan kembali berjalan hingga menghilang di ujung koridor. Alisa terpaku sampai lupa mengetuk pintu ruangan Raja yang akhirnya terbuka dari dalam. "Cak," panggil Raja. "Kenapa senyum-senyum?" Setelah isi kelas masih bergerombol di depan laboratorium seusai ujian, termasuk Lili, Zizi, dan Mutia, setelah melipat jas laboratorium putihnya, lalu memasukkannya ke dalam tas, Lili membuka ponsel. Matanya berbinar, ia menjerit senang, lalu bangun dan berjingkrak, mengagetkan Zizi dan Mutia yang dari tadi duduk di sampingnya. Lili membaca sekali lagi pesan yang dikirim Raja. "Pulang nanti siap-siap ya. Malam ini kita berangkat ke Bandung." Setelah cekikikan tidak jelas, ia menciumi layar ponsel. Zizi dan Mutia terus memandangnya penuh tanya. Lantas mereka saling tatap. "Sakit dia," ucap Zizi pada Mutia. Mutia mengedikkan bahu. "Dari dulu kan?" Setelah beberapa detik, mereka tergelak bersama, menertawakan tingkah aneh Lili yang tak pernah berubah sejak hari pertama saling mengenal. Saat ia membeli 1 set bed cover kuning di mall sepulang latihan yel-yel untuk ospek. Mutia mengambil tas Lili, lalu merapikan barang-barangnya yang masih tercecer. Tempat pensil, notes kecil, dan cermin. Ia dan Zizi berdiri, lalu menghampiri Lili yang sudah melompat-lompat jauh sampai ke ujung lorong. Lili menerima tasnya dengan sumringah. Ia sampai lupa pada tasnya, saking bahagia membayangkan liburan berdua dengan Raja. "Mas Raja mau bawa apa aja? Sekalian aku siapin ya," ucap Lili sambil menelpon. Tangannya sibuk memasukkan barang ke dalam koper. Baju untuk jalan-jalan, baju tidur, alat mandi, sampai handuk kuning bergambar bebek. "Tumben?" Lili terkekeh malu. "Beneran mas, aku udah beresin alat mandi Mas Raja. Sabunnya masukin ke botol kecil kan?" Lili memastikan. Ia ingat Raja juga melakukannya saat akan pergi ke NTT. Bahkan dari telepon pun tawa Raja terdengar manis. "Pinter," ejeknya pada Lili. Setelahnya Lili mengambil apapun yang diperintahkan Raja, lalu merapikannya ke dalam koper bersama barang-barang yang lain. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil, dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya ya. Karena cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hani ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.